mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Di sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. I'll
kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Selamat datang di Gereja Kemuliaan Sion. Kita masih beribadah online demi membantu pemerintah kita mempercepat pemulihan negara Indonesia dari pandemi COVID-19. Jangan lupa untuk terus disiplin dalam mentaati peraturan protokol kesehatan dari pemerintah, serta terus menjaga imunitas tubuh saudara dengan vitamin, istirahat yang cukup, dan menjaga kebersihan. Saat ini ada kenaikan kasus penularan virus corona, terutama di kota Jakarta. Kita dihimbau pemerintah untuk terus waspada dan terus berhati-hati dan melindungi diri kita sendiri serta orang lain, serta terus menerapkan protokol kesehatan untuk melindungi diri kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Saudara juga bisa menjadi sumber informasi bagi gereja untuk mendapatkan update tentang jemaat-jemaat lainnya yang membutuhkan bantuan, support kesehatan, dukungan doa, bahkan bantuan pulsa untuk bisa ikut ibadah online di masa pandemi ini. Mari kita budayakan peduli pada jemaat-jemaat lainnya dan memberitahukan kepada sekretariat gereja atau para leaders di nomor-nomor yang tertera di layar. Gereja juga sudah memfasilitasi banyak cara untuk kita bisa saling bersekutu, saling menguatkan dan mendoakan satu sama lain di acara penggalian Alkitab yang diadakan setiap Selasa jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Pendeta Gabriel Irwan, serta doa pujian penyembahan setiap Jumat jam 7:30 malam melalui Zoom yang dikoordinir oleh Bapak Tumeka Huis atau Bapak Apin. Bagi para remaja KKS Grogol, yuk hadiri pertemuan Gugemet kita setiap hari Sabtu jam 9 malam. Kita akan bersama-sama belajar firman dan belajar jadi berkat buat komunitas kita. Marilah, di masa-masa sekarang ini, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, tapi marilah kita semakin giat bersekutu dan berdoa bagi bangsa kita. Tema gereja kita di tahun 2022 adalah The Year of Victorious Living. Marilah kita menjalani tahun yang penuh dengan kemenangan dengan iman yang dewasa dan kuat terhadap Tuhan kita. Juga bagi saudara yang setiap hari menerima Words of Hope, yuk kita biasakan untuk membagikannya juga kepada sesama jemaat yang membutuhkan, agar kita tetap berpengharapan kuat di dalam Tuhan dalam menghadapi masa-masa penuh tantangan ini. Jangan lupa juga bagi para sahabat Kingdom Generation, setelah ini ada ibadah Kingdom Generation ya, jam 11:30 siang.
Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Bapak Gembala Pendeta Gunadi Subrata dengan tema Waspada akan Kesuaman Rohani. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus. Mari subscribe YouTube channel ini untuk mudah mendapat update. Program Messages of Hope dapat disaksikan setiap hari Senin dan Kamis jam 6 sore melalui YouTube GKS FBC. Link akan selalu dibagikan sekretariat kepada seluruh jemaat melalui WhatsApp. Mari kita terus saksikan untuk menguatkan dan memberkati kita semua. Kita banyak mengucap syukur atas kebenaran Tuhan di tahun 2022 ini. Bagi saudara yang ingin mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan dan menabur, saudara dapat menyalurkannya melalui rekening 6042833777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Berikut adalah tips mengikuti ibadah secara online. Berkumpul bersama keluarga dan jangan teralihkan dengan kegiatan lain. Penyembahan adalah aktivitas keluarga. Ikut terlibat dalam pujian penyembahan dengan antusias. Mari mengingat bahwa kita sedang mengikuti ibadah bukan sekedar menyaksikannya. Katakan amin, menyembah bersama, dan catat khotbah. Dan ambil waktu berdoa setelah ibadah selesai. Mari jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Serta mari biasakan mengikuti ibadah sampai akhir doa berkat. Dan minggu depan, yuk kita kirimkan link ibadah online ini ke lebih banyak orang agar berkat Tuhan bisa disampaikan secara luas. Selamat beribadah. Salam jemaat yang diberkati Tuhan. Haleluya, haleluya. Senang berjumpa dengan saudara-saudari semua dalam ibadah online GKFBC hari ini. Bagaimana kabarnya semua saudara? Luar biasa, sehat ya, dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Amin saudara. Amin. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh Pendeta Rubin Adi Abraham. Dan saudara pastikan kita mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir, supaya kita menerima berkat yang seutuhnya daripada Tuhan. Siap diberkati? Amin. Siap memuji Tuhan saudara? Haleluya. Yesus kita dahsyat. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Oh, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Amin. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Oh, Yesusku dahsyat, penuh kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasamu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku.
Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya, amin. Yesus yang terbesar dan terhebat dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Seberapa besar pergumulan yang kita hadapi akhir-akhir ini, percayalah bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin, saudara. Kasih Tuhan cukup untuk kita dalam setiap pergumulan, dalam setiap masalah, persoalan yang kita hadapi. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan kelam pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Mari nyanyikan pujian ini dari awal dengan iman. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, amin, awan kelam pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Yes. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Oh, walau
kasihku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 perbandingan denganku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Oh, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Oh, Yesus sertaku, Yesus sertaku. Bila Kau di pihak, bila Kau bersamaku, tak akan ku takut, tak akan ku takut Tuhan. Bila Kau bersamaku, Tuhan besertaku, Tuhan beserta kita. Oh, Allah pembela, Allah penolong. Oh, bila Kau di pihakku Tuhan, tak akan ku takut, tak akan ku ragu, Kau bersamaku. Oh, we worship, kami sembah Tuhan, kami menyembah Tuhan. Bagimu segala pujian hormat selamanya. Oh, Kau yang layak terima hormat selamanya. Kami menyembah. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Amin. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kanan. Oh, Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Oh, Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku
Yesus memberikan kemenangan untuk setiap kita. Amin. Saat ini kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka hati kita, karena Tuhan mau berbicara secara pribadi kepada kita melalui hamba-Nya. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom Jemaat Gereja Kemuliaan Sion Grogol Jakarta yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Rubin Andi Abraham bisa melayani Anda dalam ibadah online pada hari ini. Saya tentu berterima kasih kepada Bapak Pendeta Bunadi Subrata yang telah memberikan kesempatan untuk saya bisa menyampaikan firman pada hari ini. Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Merdeka dalam Kristus. Kita baca Galatia pasal 5 ayat 1 dan ayat 13 yang berbunyi demikian. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Beberapa hari yang lalu kita baru saja memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita bersyukur karena Tuhan telah mengasihi bangsa kita. Merdeka! Tetapi saudara, apakah seluruh rakyat Indonesia khususnya telah mendapatkan kemerdekaan sepenuhnya? Kemerdekaan sejati? Saya rasa belum. Karena masih ada orang yang terikat oleh dosa, perbuatan buruk, masih terikat oleh kekhawatiran, kemiskinan, dan sebagainya. Alkitab mengajarkan hanya Kristus yang bisa memberikan kemerdekaan sejati dalam kehidupan kita. Nah, kemerdekaan apa saja yang kita harus miliki ketika kita sungguh beriman kepada Kristus? Pertama, kita harus merdeka dari dosa. Dalam Yohanes 8 ayat 32 firman berkata, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ayat 36, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara, inilah kebenaran yang memerdekakan. Bahwa kita orang yang berdosa, orang yang bersalah, dinyatakan benar karena kita sudah ditebus oleh Yesus ketika dia mati di atas kayu salib. Karena dalam Roma 3 ayat 23-24 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Penebusan artinya membayar sesuatu untuk mendapatkan sesuatu atau seseorang yang selama ini dimiliki atau ditawan. Nah, Kristus telah menebus kita dari perbudakan dosa, bukan dengan emas dan perak, tapi Dia telah mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Sehingga ketika kita beriman kepada Dia, kita ditebus, kita telah dibeli dari kehidupan yang sia-sia, dan sekarang kita harus hidup untuk kemuliaan Allah. Dan kalau kita sudah ditebus dengan pembayaran darah Yesus yang mahal, maka sekarang kita ini adalah orang yang benar. Kita bukan lagi orang berdosa yang kadang-kadang berbuat baik. Tapi kita adalah orang benar, walaupun kadang-kadang masih berbuat dosa. Tapi kita tentu harus berjalan terus dalam ketaatan menuju keserupaan dengan Kristus. Nah, akibatnya kalau kita sudah dibenarkan, sudah ditebus, Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ada berkat yang dahsyat kalau kita in Christ, ada di dalam Kristus. Kita tidak dihukum lagi. Kita tidak akan masuk neraka. Orang yang sungguh sudah lahir baru karena percaya kepada Yesus, dosanya sudah diangkut oleh Yesus, hukumannya telah ditanggung oleh Yesus di kayu salib Golgota, dan sekarang sebagai orang benar, Tuhan menjamin kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Oh, betapa anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam Kristus, kita adalah manusia baru yang telah dikuduskan. Saya ambil contoh saudara. Ketika malaikat maut mendatangi rumah-rumah di Mesir, maka semua anak sulung Mesir mati. Tetapi Tuhan sudah memberitahu
bahwa orang Israel harus menyembelih domba dan kemudian darahnya disapukan di ambang pintu rumah mereka. Dan akibatnya malaikat maut akan Passover. Dia akan melewati saja. Dia tidak akan membunuh anak sulung orang Israel. Selama dia ada di dalam rumah, selama ada lambang darah di pintu tersebut, mereka selamat. Pertanyaannya, apakah anak sulung orang Israel itu orang yang sudah suci, sempurna, tidak pernah berbuat dosa? Atau tentu tidak. Mereka adalah anak-anak yang kadang nakal, berdosa dan sebagainya. Tetapi ketika mereka berada di dalam rumah, mereka terlindung dari malaikat maut. Begitu juga kita mungkin masih dalam proses, belum sempurna. Tapi selama in Christ, di dalam Kristus, kita dibenarkan oleh Tuhan. Karena itu jangan keluar dari kasih karunia. Jangan keluar dari Kristus. Jangan murtad, jangan tinggalkan Yesus. Karena malaikat maut dengan pedangnya yang terhunus akan membunuh semua orang. Dan bukan hanya di dunia ini, tetapi sampai kekal. Dan tentu itu adalah hal yang sangat tidak ingin kita alami. Saudara, di dalam Kristus kita sudah dimerdekakan. Dan merdeka itu tidak berarti bisa melakukan apa yang ingin dilakukan. Tetapi juga bisa tidak melakukan apa yang tidak ingin dilakukan. Maksud saya begini, orang merdeka itu bukannya begini, saya mau ini bisa, mau itu bisa, mau apa saja bisa. Tapi kalau kita nggak mau, kita juga bisa. Kita nggak mau marah, kita tidak mau maki orang, kita tidak mau berdosa. Tuhan Allah Roh Kudus memberikan kemampuan kita. Nah, itulah kemerdekaan sejati yang kita peroleh di dalam Kristus. Jadi merdeka bukan hanya bisa melakukan apa yang kita inginkan, tapi juga bisa tidak melakukan apa yang tidak ingin kita lakukan. Saudara, Tuhan memerdekakan kita dari dosa. Bukan untuk berbuat dosa. Ya, kalau sudah merdeka bukan merdeka untuk berbuat dosa, tapi merdeka supaya kita hidup benar, supaya kita melayani sesama. Salah satu contoh di dalam Alkitab, orang yang dibebaskan dari dosa adalah Maria Magdalena. Markus 16 ayat 9 berkata, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Jadi Maria Magdalena ini dikuasai oleh iblis. Mungkin iblis yang menyebabkan dia berzina, tamak, kata-kata kotor keluar. Pokoknya semua hal yang buruk lah. Karena 7 itu bicara soal kesempurnaan. Seluruh hidupnya, roh, jiwa, dan tubuh dikuasai oleh kuasa iblis. Tapi setelah dia dimerdekakan, dia menjadi manusia baru. Dia menjadi murid Yesus yang setia mengiring Yesus sampai seterusnya. Inilah perubahan yang kita alami dalam Kristus, merdeka dari dosa. Saudara perlu tahu bahwa ada 4 tingkatan moral manusia. Pertama, bisa berdosa. Kedua, tidak bisa tidak berdosa. Yang ketiga, bisa tidak berdosa. Dan yang keempat, tidak bisa berdosa. Izinkan saya menjelaskan satu persatu. Bisa berdosa. Siapa itu? Adam dan Hawa. Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan dalam kondisi sempurna, tapi belum teruji. Tetapi ketika mereka diuji, dicobai oleh iblis, mereka jatuh di dalam dosa. Jadi walaupun sudah diciptakan dalam sempurna, mereka masih bisa berdosa. Yang kedua, tidak bisa tidak berdosa. Nah, ini adalah kondisi manusia keturunan Adam Hawa yang sudah jatuh ke dalam dosa. Semua orang nahan-nahan dosa, mau berbuat amal, pasti jatuh terus, saudara. Karena kita manusia sudah menjadi budak dosa. Tetapi yang ketiga, ada pengharapan. Yaitu bagi orang yang lahir baru dan mentaati Roh Kudus dalam setiap hari kehidupannya. Kita bisa menjadi orang yang bisa tidak berdosa. Oh, luar biasa. Bagaimana kita bisa tidak berdosa? Kalau kita sudah lahir baru, percaya Yesus, dan taat kepada Roh Kudus setiap hari. Dan yang keempat, tidak bisa berdosa. Yaitu nanti ketika Tuhan Yesus datang dan kita diangkat dalam kemuliaan masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena 1 Tesalonika 5 ayat 23 berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi kondisi kita sekarang ini
hanyalah pilihannya nomor 2 dan nomor 3. Karena bisa berdosa itu Adam Hawa. Sedangkan tidak bisa berdosa nanti di sorga. Kita belum, saudara. Nah, yang kedua ketiga ini tidak bisa tidak berdosa, yaitu orang yang tidak lahir baru, tidak taat kepada perintah Tuhan, selalu jatuh di dalam dosa. Atau kita menjadi orang yang bisa tidak berdosa. Kita mengalahkan kedagingan dan merdeka oleh karena Tuhan. Saudara sekalian, saya pernah membaca kisah pertobatan seorang bos atau mafia besar di Hong Kong. Namanya adalah Teddy Hung. Saudara, dia bergabung dengan Triad Hong Kong sejak usia 15 tahun dan dia akhirnya menjadi pimpinan daripada kelompok mafia yang sangat ditakuti di Hong Kong itu. Dia punya 4 istri, 67 pacar. Wah, luar biasa. Banyak pacarnya adalah bintang film, foto model terkenal, dan sebagainya. Dia punya bisnis judi, kasino. Dia punya 348 diskotik dan karaoke. Usaha prostitusi, obat-obat bius, pencucian uang. Satu kali dia ditangkap polisi dan dipenjarakan di dalam polisi. Tapi ternyata karena main uang, kamarnya direnovasi dan menjadi bagus seperti hotel bintang 5. Dan dia mengatur bisnisnya dari penjara. Dan gak bisa ditangkap, sudah ada di dalam, mau diapain. Tapi ternyata dia depresi, tidak bisa tidur, gelisah hidupnya, tidak pernah bahagia. Saudara, di penjara itu ada rohaniwan yang kadang datang mendoakan narapidana. Tapi Teddy itu gak pernah mau didoakan. Dia bilang, saya gak percaya Yesus. Saya siap masuk neraka, katanya. Tetapi saudara, ada seorang pendoa syafaat yang juga suka datang berkunjung. Satu kali ketika berpapasan, saudara, pendoa ini bilang begini kepada Teddy Hung di dalam penjara itu di lapangan. Teddy, kamu sangat terkenal. Tapi coba pikirkan, waktu kamu nanti mati, kamu akan dikenang sebagai apa? Saudara, pertanyaan itu terngiang-ngiang di dalam pemikiran Teddy sampai malamnya gak bisa tidur. Dia pikir, iya ya, kalau saya mati saya dikenang oleh orang Hong Kong atau keluargaku sebagai apa ya? Dia merasa bersalah karena dia telah merusak banyak orang dengan obat bius, dengan percabulan. Dan saudara sekalian, pendoa ini pernah memberikan Alkitab kepada dia. Alkitab itu dia lempar ke pinggir selnya. Tapi hari itu ketika dia gelisah tidak bisa tidur, dia pegang Alkitab itu. Dan dia ngomong begini, jika engkau benar-benar nyata, kalau Yesus benar-benar ada, sembuhkanlah saya dari penyakit insomnia ini. Langsung dia tertidur dengan kondisi tangan masih menggenggam Alkitab tersebut. Baru besoknya dia bangun, pada sudah berhari-hari dia tidak bisa tidur dengan nyenyak. Saudara-saudara, itulah awal ketika dia mulai membuka hati bagi Yesus. Ketika dia keluar penjara, dia masih melanjutkan bisnis haramnya karena itu membuat dia kaya raya. Sampai satu kali dia bermimpi, dibawa malaikat ke sorga dan ditunjukkan neraka. Dan dia sangat takut, saudara, karena dia pikir, waduh, saya akan masuk neraka. Sejak itulah dia tinggalkan bisnis ilegalnya. Dia menceraikan 3 orang istrinya, sisa 1, seluruh pacar-pacarnya yang puluhan itu dia putuskan. Kemudian dia mendirikan klinik kesehatan yang legal dan yang luar biasa. Dia mendirikan gereja khusus untuk para anggota triad atau gangster yang mau mendengar Injil Yesus. Dan dia memberitakan kabar baik kepada mereka. Dan banyak orang diselamatkan dan dibaptis. Saudara, hanya Kristus yang bisa mengubah orang yang sangat keras, gangster ini. Sehingga dia juga akhirnya bisa menjadi berkat bagi para gangster yang lain untuk berjumpa dengan Kristus. Saya percaya Tuhan Yesus berkuasa untuk mengubahkan kehidupan kita, memerdekakan kita dari dosa. Haleluya. Yang kedua, di dalam Kristus kita mendapatkan kemerdekaan dari kepahitan. Merdeka dari kepahitan hati. Saudara ingat ketika Yesus disalib? Dalam Lukas 23 ayat 34, Yesus tidak mengutuki orang-orang yang menyalibkan dia. Sebaliknya dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa Yesus bisa berkata demikian? Karena hatinya tidak penuh dengan dendam. Hatinya penuh dengan pengampunan. Karenanya dalam Matius 6 ayat 12 dan 14,
Yesus mengajar kita doa Bapa kami dan kalimatnya berbunyi juga, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ayat 14, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tapi sebaliknya, kalau kita tidak mengampuni orang lain, Bapa di sorga juga tidak akan mengampuni kita. Saudara, Tuhan ingin agar kita hidup penuh dengan damai sejahtera, bukan dendam, kepahitan. Dalam Matius 18, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Ada seorang raja yang membebaskan orang yang punya hutang 10.000 talenta. Itu besar sekali, karena satu talenta itu 6.000 dinar. Berarti 10.000 talenta sama dengan 60 juta dinar. Bila gaji 1 tahun itu 300 dinar, karena upah orang kerja sehari cuma 1 dinar, maka 60 juta dibagi 300 adalah 200.000 tahun kerja. Maksudnya, kalau ada orang yang kerja rodi tanpa upah untuk melunasi hutangnya, dia harus kerja rodi 200.000 tahun. Kan nggak mungkin, mana ada orang yang punya umur 200.000 tahun. Kenapa Tuhan memberikan contoh ekstrim ini? Untuk menunjukkan bahwa hutang dosa kita tidak bisa dibayar walaupun dengan amal perbuatan. Sampai kita mati, kalau misalnya bisa hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi. Tidak bisa dibayar. Dibebaskan karena raja itu berkemurahan. Tapi ketika orang ini dibebaskan, dia lihat ada temennya pernah utang 100 dinar. Upah orang kira-kira 4 bulan kerja lah. Dicekek lehernya, dimasukkan dalam penjara. Aku tidak akan keluarkan engkau sampai kamu membayar hutangmu itu. Wah, mendengar itu raja tersebut menjadi marah. Dia suruh tangkap dan algojo-algojo menyiksa hamba yang kurang ajar ini. Itu artinya apa, saudara? Kalau kita sadar hutang dosa kita sudah ditebus oleh Tuhan. Hutang dosa yang sangat besar. Apalah artinya kesalahan orang lain, istrimu, suamimu, teman sekerjamu, teman segerejamu yang bersalah kepadamu. Kalau dosa yang sangat besar dari kita telah diampuni oleh Yesus, biar kita juga belajar mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kemampuan untuk mengampuni itu semuanya bisa terjadi karena karya Yesus di kayu salib. Memang sekarang ini Kristus dan salibnya seringkali dihina. Ada orang bilang, "Waduh, kalau saya lihat salib rasanya merinding ya. Rupanya di salib ada setan, ada jin kafir," katanya. Tapi buat kita orang percaya, justru dari salib ada kebenaran. Yesus di kayu salib mengampuni orang berdosa. Saudara ingat pada waktu Yesus dibaptis di sungai Yordan, Roh Kudus turun ke atas dia seperti burung merpati. Burung merpati menurut ahli zoologi adalah binatang yang tidak punya empedu, racun hati yang pahit. Dan burung merpati dalam konteks ini juga berbicara tentang Roh Kudus. Ketika hati kita diurapi oleh Roh Kudus, Roh Kudus tinggal di dalam hidup kita. Kita tinggal di dalam hadiratnya. Buah roh akan mengalir. Dan buah Roh Kudus adalah kasih. Maukah kita pada hari ini berkata Tuhan, segala dendam, kepahitan, orang yang pernah salah kita bisa marah, kita bisa maki. Tapi di dalam Kristus beri aku kemampuan supaya tidak ada racun hati yang pahit. Tapi aku belajar mengampuni orang yang bersalah. Dalam Kristus kita bisa mengalami kemerdekaan dari kepahitan hati. Dan yang ketiga, dalam Kristus kita bisa mengalami kemerdekaan secara finansial, merdeka finansial. Saudara, saya perhatikan banyak masalah dalam jemaat. Kalau nggak masalah keluarga, sakit penyakit, salah satu yang utama juga adalah masalah keuangan. Nah, saya percaya Tuhan sebetulnya ingin memberkati semua anak-anaknya. Karena Filipi 4 ayat 19 berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Tuhan ingin memberkati saudara. Tapi tentu saja Tuhan ingin agar kita menjadi orang yang rajin untuk memperoleh berkat tersebut. Amsal 10 ayat 4. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Gimana kalau orang malas, tidak mau bekerja? 2 Tesalonika 3:10 berkata, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Jadi kita bisa mengalami kemerdekaan secara finansial kalau kita rajin bekerja. Kita juga mesti minta hikmat, wisdom dari Tuhan untuk mengelola berkat yang ada. Karena Pengkhotbah 10 ayat 10 berkata, untuk
menjadi orang yang berhasil, yang dibutuhkan adalah wisdom, hikmat. Karena itu kita mesti work hard, kerja keras, tapi juga work smart. Bekerja dengan hikmat Tuhan. Ada seorang motivator keuangan berkata, Robert Kiyosaki namanya, berkata, jika Anda ingin merdeka finansial, Anda harus menjadi orang yang baru. Dan tinggalkanlah kebiasaan buruk di masa lalu. Maksudnya kalau dulu suka boros, ya gaya hidup mewah. Sekarang kita harus mengelola keuangan dengan baik. Saudara, karena itu jangan suka boros. Hati-hati dengan iklan yang kadang merayu-rayu kita sehingga kita mengeluarkan uang kita padahal tidak terlalu kita butuhkan apa yang kita beli itu. Batasi penggunaan kredit card, saudara. Ya, sebab jangan sampai digesek terus, belanja terus. Sampai akhirnya kita nggak bisa melunasi tagihan setiap bulan. Saya percaya satu hal ini. Penghasilan kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kita. Tapi penghasilan kita tidak bisa memenuhi gaya hidup kita. Kebutuhan hidup itu simple, murah. Gaya hidup itu yang ruwet, yang mahal. Saudara bisa makan di restoran hotel bintang 5 atau makan di kaki 5. Sama-sama kenyang, tapi harganya sangat jauh berbeda. Karena itu mari kita menjadi orang yang memikirkan kebutuhan hidup saya apa, saya mau hidup sederhana, bukan mengedepankan lifestyle gaya hidup yang bermewah-mewah. Apalagi kalau motivasinya nggak mau kalah sama orang lain. Nah, Ibrani 13 ayat 5 berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Oh, betapa luar biasanya firman Tuhan. Aku tidak akan tinggalkan engkau, tapi cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Jangan serakah. Kita harus merasa cukup dengan berkat Tuhan, bersyukur untuk apa yang Dia kerjakan. Bahkan kita bisa memberi, bisa menabur kepada orang lain. Amsal 11 ayat 24-25. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Orang yang belajar menabur, pintu berkat dibuka. Kita akan mengalami kelimpahan kasih karunia-Nya. Mungkin ada yang berpikir, dalam pengelolaan keuangan ini apakah saya harus mengembalikan persepuluhan? Kalau kita baca Maleakhi 3:10 misalnya dikatakan, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Saya percaya ini adalah firman Tuhan. Walaupun ada orang yang suka berdebat, ini continue atau discontinue, ini hanya perjanjian lama atau juga masih berlaku pada masa sekarang. Saya percaya begini, kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Karena kita sadar sebetulnya kita ini hanya pengelola, Dia adalah pemilik. Sehingga kita tidak akan mempermasalahkan soal persepuluhan. Bahkan hidup kita lebih dari persepuluhan kita berikan kepada Dia. Tapi perpuluhan adalah standar minimal yang kita kembalikan supaya pekerjaan Tuhan, misi dan sebagainya juga bisa berkembang. Ada yang bilang, nggak perlu bayar perpuluhan. Yang penting orang tua dulu, keluarga dulu. Ngapain kasih perpuluhan ke gereja? Ya, dalam Matius 15 ayat 5 dan 6 Yesus pernah menyinggung masalah ini. Dikatakan, tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Jadi Yesus menegur orang, jangan gara-gara kamu bilang uangmu dipersembahkan ke bait Tuhan, maka kamu tidak rawat bapakmu, tidak rawat ibumu. Nggak boleh begitu. Tapi juga jangan ekstrim kiri, jangan ekstrim kanan. Oh, karena saya sudah rawat bapak ibu saya, nggak usah persepuluhan. Yang satu bilang, karena saya udah perpuluhan, nggak usah rawat bapak ibu. Ini juga dua-duanya keliru, saudara. Saudara sekalian, dalam Matius 22 ayat 21, Yesus berkata demikian. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Artinya apa? Setiap bagian itu
ada kewajiban yang kita harus berikan. Kalau itu miliknya kaisar, kasih kepada kaisar. Kalau itu miliknya Allah, kasih kepada Allah. Jangan kasih semua kepada kaisar, tidak memberi kepada Allah. Jangan beri semua kepada Allah, lalu kita tidak berikan kepada kaisar. Maksudnya begini, dalam kehidupan itu kita mesti bayar listrik misalnya. Kita mesti perhatikan orang tua. Kita mesti mengembalikan persepuluhan. Kita mesti bayar kebutuhan hidup sehari-hari. Nah, apakah saudara bisa bilang gini, karena saya sudah kasih semua uang saya ke orang tua, jadi PLN, minta maaf ya, saya nggak bayar listrik ya. Dimatiin sama PLN, saudara sekalian. Karena apa? Bayar uang sekolah tetap harus ada, bayar PLN tetap harus ada, untuk orang tua harus ada, persepuluhan juga jangan diabaikan. Dalam Lukas 11 ayat 42, Yesus pernah berkata demikian, tetapi celakalah kamu hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan, dan yang lain jangan diabaikan. Yang satu harus dilakukan. Apa yang harus dilakukan? Persepuluhan. Yang lain, yaitu keadilan dan kasih, jangan diabaikan. Nah, karena itu saudara, kita juga harus mengembalikan milik Tuhan. Tingkap langit terbuka, berkat dicurahkan. Karena persepuluhan merupakan wujud kasih kita dan iman kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik. Dan ini merupakan tindakan iman bahwa Tuhan adalah pemilik kehidupan kita. Kita hanyalah pengelola. Jadi di dalam Kristus kita bebas secara finansial, yaitu ketika kita merasa cukup atas berkat Tuhan dan bisa memberi kepada orang lain. Kalau ada orang yang penghasilannya 1 bulan 200 juta tapi merasa kurang, miskin dia. Ada orang lain penghasilannya mungkin cuma 5 atau 10 juta tapi dia berkata, Tuhan terima kasih, ini adalah berkat-Mu. Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan sehingga dia bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itu marilah kita memiliki rasa cukup dan juga bisa memberi. Memberi kepada siapa? Pertama, beri atau bayar kepada Tuhan, persepuluhan. Yang kedua, bayar atau beri kepada diri sendiri. Maksudnya apa? Menabung, investasi. Jadi kalau saudara sisihkan 10% untuk perpuluhan, sisihkan minimal, katakan 10% atau kalau bisa lebih untuk menabung atau investasi. Baru kita gunakan untuk kebutuhan hidup yang lain-lain sisanya. Dan yang ketiga, kita juga perlu memberi untuk sesama. Saya percaya kehidupan yang benar-benar merdeka itu hanya ada di dalam Kristus. Karena dalam Kristus kita bisa merdeka dari dosa. Dalam Kristus kita bisa merdeka dari kepahitan hati. Dalam Kristus kita bisa mengalami merdeka finansial. Ini doa saya, supaya sungguh-sungguh kita menjadi orang yang dimerdekakan oleh karya salib Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami dapat menerima firman-Mu. Kami percaya kami tidak hanya mengalami kemerdekaan secara fisik, tetapi juga secara mental dan spiritual. Kalau ada dosa, ikatan-ikatan, hal-hal yang toksik yang mengganggu dalam hidup kami, kebiasaan buruk, lepaskan kami ya Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang hidup berkenan kepada Tuhan. Sucikan hati kami, pikiran kami, mulut kami, hidup kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Lepaskan kami dari kepahitan hati, supaya kami belajar mengampuni orang yang merugikan kami. Dan biarlah kami juga bisa mengelola berkat Tuhan dengan seksama, bisa bekerja dengan rajin, karena dengan demikian kami juga mengalami kemerdekaan secara finansial. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, saudara, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya kita naikkan pujian bagi Tuhan. Tuhan Maha Murah Hati,
dalam kemarahan-Mu, sebab murka-Mu tak untuk selamanya. Tuhan, ini kami datang, satukan hati berdoa. Dengar Tuhan rata tangis, cerita hati bangsaku. Tuhan, ini kami datang, mohon belas kasihan-Mu. Sembuhkanlah, pulihkanlah, lawat Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Engkau Tuhan Maha Murah Hati, Engkau Tuhan yang Maha Pengampun. Tak pandang kami dalam kemarahan-Mu, sebab murka-Mu tak untuk selamanya. Tuhan, ini kami datang, satukan hati berdoa. Dengar Tuhan ratap tangis, cerita hati bangsaku. Tuhan, ini kami datang, mohon belas kasihan-Mu. Sembuhkanlah, pulihkanlah, lawat Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Tuhan, ini kami datang, satukan hati berdoa. Dengar Tuhan ratap tangis, cerita hati bangsaku. Tuhan, ini kami datang, mohon belas kasihan-Mu. Sembuhkanlah, pulihkanlah, lawat Indonesia bagi Tuhan, ini kami datang, satukan hati berdoa. Dengar
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan di siang hari ini, kalau kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang barusan kami dengar Tuhan, boleh berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Biarlah kami menjadi pelaku firman Tuhan dan tidak hanya pendengar saja. Kami berdoa buat hamba-Mu yang telah memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan. Pendeta Rubin Adi Abraham. Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu ini. Tuhan semakin pakai lebih dahsyat, lebih heran lagi dalam memberitakan Injil kebenaran firman Tuhan dengan urapan Tuhan yang semakin besar. Berkati pelayanannya, berkati Tuhan keluarganya dan semua apa yang Tuhan percayakan, biar untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami bersatu hati menaikkan doa syafaat kami untuk bangsa kami Indonesia. Bangsa yang begitu jumlah penduduknya begitu banyak Tuhan. Betapa Tuhan mengasihi, mencintai bangsa ini. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada dalam agenda Tuhan. Indonesia ada dalam hati Tuhan. Bangsa yang besar Tuhan, yang tidak tahu membedakan tangan kiri dan tangan kanan. Karena Tuhan masih banyak yang belum diselamatkan. Tuhan, biarlah tangan-Mu terulur untuk bangsa ini. Curahkan hujan pertobatan untuk bangsa kami Tuhan. Lawat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Biarlah terjadi revival, terjadi kebangunan rohani. Tuhan, biarlah nama Yesus boleh ditinggikan di negeri ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan bahwa Tuhan sedang bekerja untuk Indonesia. Tuhan sedang melawat Indonesia di dalam nama Yesus Kristus. Dengan cara-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Tolong bangsa ini. Selamatkan bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan bangsa ini boleh meninggikan nama Yesus dan boleh percaya kepada Yesus. Dan saatnya kami akan melihat di setiap jalan, di setiap Tuhan ruas gang jalan Tuhan ada nama Yesus diperdengarkan di negeri ini, bahkan sampai ke pelosok-pelosok daerah. Oh, ada kebangunan rohani, ada banyak yang diselamatkan, jiwa-jiwa diselamatkan di dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan para hamba Tuhan, para penginjil, gembala-gembala Tuhan yang Tuhan pakai untuk memberitakan Injil kebenaran. Bila Tuhan mereka diurapi Tuhan dengan kuasa Tuhan, mereka terus memberitakan Injil kerajaan Allah Tuhan menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Dan tidak Tuhan menjadi putus asa dan tidak patah semangat di tengah-tengah Tuhan kesulitan hidup yang sedang dunia alami saat ini. Tuhan, terima kasih, biarlah gereja Tuhan tetap menjadi garam. Gereja Tuhan menjadi terang Tuhan di sekeliling kami. Sehingga Engkau boleh dipermuliakan melalui hidup kami Tuhan. Kami memberkati bangsa Indonesia Tuhan. Pemimpin bangsa kami Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin. Terima kasih, kami bersyukur buat Tuhan pemimpin kami yang Tuhan boleh pilih bagi kami. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan kekuatan. Memberikan Tuhan kesehatan, memberikan hikmat, memberikan kebijaksanaan buat kepada para pemimpin bangsa ini Tuhan. Supaya dalam mengambil setiap keputusan dan kebijakan sesuai dengan kehendak Tuhan dan rencana Tuhan. Berikan roh yang takut dan gentar akan Tuhan. Sehingga mereka Tuhan benar-benar memimpin bangsa ini dalam Tuhan kebenaran Tuhan. Segenap Tuhan para menteri Tuhan, aparatur pemerintah, baik itu Polri, TNI Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa memberkati. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau terus yang memberkati dan memulihkan negeri kami Tuhan. Setelah Tuhan mengalami bencana virus corona Tuhan 2 tahun belakangan ini, kami tahu Tuhan perlahan demi perlahan kami melihat ada kemuliaan, kami melihat ada campur tangan Tuhan memulihkan bangsa ini. Tuhan, untuk itu Tuhan kami berdoa, biarlah terus Tuhan pulihkan ekonomi bangsa kami. Di dalam nama Yesus Kristus, walaupun Tuhan saat ini Tuhan
begitu sulit, bukan hanya bangsa kami tetapi seluruh dunia mengalami kesulitan yang luar biasa. Tetapi kami tahu Tuhan, Engkau Tuhan mengasihi bangsa ini, dan sampai hari ini Tuhan tetap Tuhan boleh menjaga dengan stabil bangsa ini, sehingga bangsa ini tetap berjalan dalam Tuhan ekonomi yang baik, dan kami percaya akan semakin baik di hari-hari ke depan di dalam nama Yesus. Tuhan berkati stabilitas Tuhan politik di negeri ini. Biarlah Tuhan boleh Tuhan berjalan dengan baik. Bahkan menjelang Tuhan tahun-tahun ke depan, tahun politik Tuhan di dalam nama Yesus. Bila kami berdoa, biarlah Tuhan Engkau Allah yang boleh memberkati setiap jalan dan posisi politik. Sehingga Tuhan tidak terjadi kecurangan, bahkan Tuhan tidak terjadi huru-hara dan perpecahan bangsa kami. Biarlah Tuhan ada kesatuan di tengah-tengah bangsa ini di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan buat kedamaian dunia. Tuhan, saat ini konflik yang terjadi di Tuhan antara Ukraina Tuhan dan Rusia. Kami berdoa dalam nama Yesus, biarlah Tuhan ada damai. Ada damai Tuhan di tengah-tengah mereka. Ada rekonsiliasi di antara kedua negara ini Tuhan, sehingga terjadi stabilitas keamanan dunia. Bahkan Tuhan boleh Tuhan meredam Tuhan konflik di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus, biarlah Tuhan Engkau berikan kedamaian buat Rusia, damai untuk Rusia, damai untuk Ukraina. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Tuhan, buat gereja kami, gereja Kemuliaan Sion Tuhan, yang Tuhan percayakan Tuhan untuk gembala kami, Pendeta Bunadi Subrata dan Ibu Elizabeth Subrata yang mengembalakan. Tuhan Engkau berkati hamba-hambamu ini. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan. Engkau memberikan hikmat dalam memimpin seluruh jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa untuk setiap Tuhan satelit yang ada. Oh Tuhan, baik Tuhan di Jawa Tengah maupun yang ada di Jakarta. Biarlah Tuhan semua ada dalam berkat pemeliharaan Tuhan. Seluruh hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan pelihara dalam anugerah Tuhan. Setiap program pelayanan berjalan dengan baik dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan untuk pembangunan gereja kami di Aldiron. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang bekerja di balik semuanya Tuhan. Dan kami percaya gedung ini Tuhan boleh berdiri dan boleh kami pakai pada saatnya, di saat yang tepat, dan nama-Mu boleh dipermuliakan. Oleh sebab itu berkati tim pembangunan supaya mereka tetap semangat untuk mengerjakan Tuhan pembangunan ini sampai selesai. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa bahwa setiap jemaat yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit Bapa di sorga, di bagian tubuh manapun yang mengalami kesakitan saat ini, kami bersatu hati di dalam nama Yesus Kristus. Jadilah sembuh, jadilah pulih kembali normal dalam nama Yesus Kristus. Akhirnya Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu, dan kami tahu Tuhan Engkau Allah yang mendengarkan setiap pokok doa sahabat kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Sebelum doa berkat, mari kita simak sejenak update pembangunan gedung ibadah kita di Ruko Aldiron Daan Mogot, agar kita semua bisa terus mendoakan dan mendukung proses pembangunan ini hingga final. Gedung yang sedang dibangun ini memiliki beberapa lantai, dan beberapa di antaranya adalah ruang komunal seperti kafe, tempat penyuluhan nutrisi dan kesehatan, dapur sehat, serta ruang entertainment. Lalu kemudian ada lantai auditorium. Inilah tempat kita akan beribadah bersama dan mengadakan kegiatan-kegiatan rohani yang bersifat massal. Terima kasih kepada Bapak Apin karena desainnya yang unik. Maka ruangan ini akan dibuat megah dan luas. Nah, kemudian kita menuju ke ruang studio. Disinilah tempat akan dilakukan ibadah online, produksi konten-konten video dan musik gereja, serta taping dan produksi lainnya untuk mendukung pelayanan gereja. Ruangan inilah yang sedang menjadi fokus utama tim pembangunan
agar bisa cepat digunakan terlebih dahulu untuk ibadah online kita. Kemudian ada juga ruangan-ruangan lainnya seperti office space, ruang sekretariat, ruang meeting dan sosialisasi. Ada juga ruangan khusus berkumpulnya anak-anak muda untuk kita semua bisa mengasah kreativitas dan membangun potensi kita dengan fasilitas-fasilitas yang disediakan. Banyaknya proyek yang sedang dibangun secara bersamaan sangat membutuhkan dukungan dan doa kita. Oleh sebab itu, sungguh penting untuk kita secara korporat berdoa bagi berkat indah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita sudah sampai di akhir ibadah. Saudara-saudara, saya mohon terus kita doakan pembangunan gedung gereja kita yang sedang mencapai tahap finishing. Doakan ketua pembangunan gereja kita, Bapak Apin dan semua tim, tukang-tukang yang bekerja. Biarlah Tuhan memelihara mereka semua memimpin ya dalam mengerjakan proyek rumah Tuhan ini sampai selesai. Mari kita angkat kedua tangan, kita arahkan hati kepada Tuhan. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa dalam ibadah berikutnya. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah ini sampai akhir. Bagi saudara yang ingin mengucap syukur kepada Tuhan dengan mendukung pelayanan gereja, saudara menyalurkannya melalui rekening 6042833777 atas nama Kemuliaan Sion FBC. Ibadah online minggu depan akan dilayani oleh Pendeta Bundadi Subrata. Juga jangan lupa terus mengikuti PA Zoom setiap hari Selasa jam 7:30 malam dan DPP setiap hari Jumat melalui Zoom jam 7:30 malam. Setelah ini jam 11:30 siang juga akan ada ibadah Kingdom Generation. Pada akhirnya kami berterima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam terlaksananya ibadah online ini. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Mari tetap beraktivitas dengan mengikuti protokol kesehatan yang dihimbau pemerintah. Tuhan Yesus memberkati.